Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa kembali, Sobat Ingenio. Kali ini kita sudah lama ya tidak berjumpa dalam beberapa kesempatan. Nah, kali ini kami ingin mencoba format baru dengan pola podcast. Jadi, nanti mungkin akan banyak narasumber yang akan kami ajak untuk berbincang-bincang santai saja gitu ya, karena kalau sudah terlalu teknis juga mungkin kita harus butuh waktu yang panjang gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan waktu-waktu yang singkat ini kita bisa mendapatkan inspirasi banyak hal terkait khususnya di pembelajaran daring gitu ya. Karena video ini direkam juga kita sudah menginjak ke bulan ke-8 ya, tidak terasa bahwa kita sudah hampir 8 bulan menyelenggarakan pembelajaran secara daring, keluh kesah, curhatan gitu ya, itu banyak sekali. Nah, mungkin di pertemuan podcast pertama kali ini kita ingin menggali, mungkin Sobat Ingenio juga pernah mengikuti webinar di Hari Pendidikan Nasional bulan Mei. Itu ada narasumbernya Guru Kuring. Mungkin masih ingat ya, yang melakukan Guru Kunjung. Nah, Guru Kunjung. Nah, itu suaranya sudah kedengeran tuh. Mungkin masih ingat namanya Pak Iwan Ardipriana. Nah, kali ini kita akan kita akan update nih ceritanya dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Iwan selama mungkin sejak Mei ya. Sejak Mei itu apa saja update-nya dari Guru Kunjungnya, khususnya di pertemuan kali ini kita ingin menggali cerita dari Pak Iwan tentang feedback atau umpan balik. Nah, apa sih sebenarnya umpan balik itu gitu ya? Nah, nanti mungkin kita akan dengarkan cerita dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita bersama dalam menyelenggarakan pembelajaran daring dan kedepannya juga gitu ya, pasca pandemi, baik sekarang masih pandemi, mungkin nanti mudah-mudahan juga pasca pandemi juga ini bisa bermanfaat. Oke, kita bangkit dulu ya. Oke, nah kita langsung saja. Ini Pak Iwannya langsung dimunculkan. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Pak Asep, gimana sehat. Sebaliknya? Alhamdulillah Pak Iwan. Gimana nih udah tengah semester ya Pak Iwan ya? Kalau ini baru UTS ya kemarin ya? Hampir habis. Ya, udah hampir habis ya. UTS. Jadi anak-anak masih daring Pak? Ada yang sekarang udah mulai ada luring lah, kalau yang sudah ada yang luring. Yang nggak punya HP itu kan, yang nggak punya kuota itu udah sekarang asal tidak banyak boleh bisa. Jadi dibatasi lah begitu ya? Nggak dibatasi. Itu tiap hari Pak Iwan atau ada tiap hari, ada yang tiap hari di jadwal, maksudnya yang betul-betul sangat minim HP isinya itu ya terpaksa harus ke sekolah. Bagaimana kondisinya saja gitu ya? Iya. Baik Pak Iwan. Jadi langsung saja Pak Iwan, ini ada cerita menarik teman-teman, mungkin saya tampilkan sedikit ya. Nah, ini saya sih paling seneng kepo dari Facebooknya Pak Iwan gitu ya. Jadi beberapa hari ini Pak Iwan itu update gitu ya, selain dari Guru Kunjung juga mengupdate tentang teknik-teknik. Mungkin ini hal-hal yang semua orang bisa lakukan ya Pak Iwan ya. Semua orang bisa lakukan, tapi mungkin nggak kepikiran gitu ya maksudnya apa gitu ya. Kemudian tujuan besarnya apa, sehingga nanti harapannya begitu ya, anak-anak itu juga ketika menjalankan PJJ, ketika menjalankan pembelajaran secara daring itu juga memiliki makna begitu ya. Nah, mungkin Pak Iwan bisa cerita mungkin terkait ini Pak Iwan mangga silahkan. Iya, terima kasih. Selamat siang semua guru-guru hebat yang tergabung dalam Ingenio. Saya sendiri agak kaget ya, tidak menyangka apa yang saya posting yang asalnya cuma iseng itu aja sudah oleh Pak Asep sudah jadi ide untuk dibuat podcastnya gitu kan, ide untuk pembicaraan. Kalau saya ceritakan sejarahnya, tadi saya pagi-pagi menyapa anak-anak ya, kemudian gini ceritanya, anak-anak itu kan perlu ada semacam tegur sapa lah di luar jam pelajaran. Saya berpikir apa salahnya sih saya tanya selama ini mereka
bagaimana gitu kan, bagaimana umpan balik mereka, bagaimana pendapat mereka terhadap pembelajaran. Jadi nanti saya sebagai guru perlu melakukan refleksi. Nah, dari mana refleksi itu? Dari masukan yang diperoleh oleh dari anak. Dan Karena kita tidak guru, tahu ya Pak Iwan ya. Karena selama daring kita tidak tahu apakah benar si anak itu belajar gitu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya saya sebulan sekali itu punya jatah, bukan jatah ya, menyempatkan diri membuat pertanyaan baik untuk secara umum maupun pertanyaan secara khusus buat saya gitu. Nah dari pertanyaan itu kan kemudian kita melakukan refleksi, tujuannya apa? Untuk perbaikan pengajaran kan. Jangan sampai kita menganggap anak itu pasti anak senang, nggak begitu juga kan. Kita perlu mendengar suara anak gitu kan. Kita perlu mendengar apa sih yang menjadi curhat mereka. Dan kebanyakan mereka juga memang perlu ada suara yang didengar. Terkait dengan umpan balik yang tadi saya sebut, yang saya tulis di Facebook itu sudah 2 kali sebenarnya. Yang pertama sudah saya ajukan pertanyaan pada siswa, kemudian siswa diminta untuk menjawab. Sebenarnya ini latihan agar siswa mau beropini ya. Kita sebagai guru harus mulai terbuka sebenarnya. Terbuka betul. Mendengar, sebab anak-anak itu ternyata memang perlu mengeluh ya. Tinggal belajar seperti ini tuh banyak yang ingin dijelaskan, banyak yang ingin diceritakan. Lalu kepada siapa diceritakan tuh nggak ada yang tanya kan gitu. Bapak Ibu guru, saya pikir di sekolah cukup nih materi kamu kerjakan untuk selesai. Di materi saja gitu, yang nggak nanya anaknya begitu ya. Materi tugas. Seakan-akan mereka itu nggak dimanusiakan kan, maksudnya gini, ya pokoknya kamu kerjakan tugas ini, bisa atau nggak bisa kerjakan. Nah kan mungkin anak tanya, Pak ini gimana mengerjakannya, Pak ini terlalu berat dan sebagainya. Nah itu nggak sempat ditanya oleh guru ya, padahal anak-anak itu perlu tanya lah, di kondisi yang tertekan sekarang ini anak perlu diberi semacam stimulus oleh kita untuk bertanya, apa sih keluhan kamu, apa yang kamu rasakan, berat seperti apa yang kira-kira begitu. Dan bagi saya itu penting sebenarnya. Penting kenapa? Karena saya ingin memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas selama PJJ. Kalau kita lihat misalnya Pak Asep ya, banyak peristiwa sekarang nih, contoh ada siswa yang bunuh diri ya. Yang itu betul Pak Iwan. Sulawesi. Itu mereka kalau prihatin ya. Itu kan saya betul-betul termotivasi, terinspirasi ya. Seperti ada sesuatu yang oleh anak itu mau disampaikan mungkin ya. Ya. Ada sesuatu ganjalan dalam dirinya, ganjalan dalam dirinya ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang ingin diutarakan kan, gitu kan? Dan mereka mau bilang kepada siapa kan gitu? Ada masalah telah sudah mereka bunuh diri, anak itu bunuh diri baru ketahuan ada tugas yang berat kan, sinyal yang cukup terganggu. Seandainya gitu kan, itu sempat dikeluhkan dan sempat dibaca, sempat direspon oleh sekolah. Ya mungkinlah kita masih bisa menyelamatkan anak itu apalagi tidak menolong kan. Ya betul. Nah itu kan jadi inspirasi. Artinya jangan sampai nanti ada, maaf ya, mudah-mudahan nggak ada lagi ini yang terakhir kan, nggak boleh ada lagi. Nah betul. Dan guru harusnya jadi semacam cambuk ya. Oh anak perlu didengar nih, ada yang mau diceritakan, ada yang ingin sampaikan. Lalu kepada siapa misalnya kan? Kalau kepada orang tua, mungkin orang tuanya ada yang, kamu kok banyak mengeluh kan gitu kan. Kadang-kadang orang tua juga nggak siap ya menerima keluhan dari anak gitu kan. Karena sibuk lah dan berbagai kesibukan. Kalau ke guru juga mungkin nggak sempat juga dia bicara kan. Gurunya juga mungkin banyak tekanan karena dia harus dan sebagainya. Jadi tekanan seperti itu kan nggak sempat dikeluarkan. Dan saya berpikir memang perlu anak diajak berbicara. Paling tidak mereka punya kesempatan di luar jam pelajaran itu. Saya karena ini kan dilakukan di jam mengajar ya, saya punya ajar kan hari Senin. Nah, saya di hari tertentu suka membuat pertanyaan kecil sebenarnya yang enteng-enteng aja lah. Sebenarnya tapi punya makna yang dalam. Anak merasa bahwa dia sedang ditanyakan di luar kegiatan. Misalnya, apakah kamu misalnya senang nggak dengan belajar guru nggak senang Pak, kenapa? Karena gini. Kamu misalnya senang nggak misalnya, apa sih? Senang mana antara belajar dengan teks atau dengan grafis atau dengan gambar? Senang ini. Dari situ kan anak seperti sedang kita ajak bicara sebenarnya. Makanya Pak Iwan sekarang juga lagi giat-giatnya ya, saya lihat buat media pembelajaran karena mungkin itu disukai anak-anak gitu ya. Hasil dari feedback itu juga berarti Pak Iwan. Iya, jadi gini, saya berpikir
ada jadi pertanyaannya nih, kamu suka teks atau suka gambar gitu kan? Anak mungkin katakanlah ada yang menjawab suka gambar. Kalau suka gambar, kamu mending yang hitam putih, menang yang berwarna gitu kan? Nah. Kemudian kalau yang gambar tuh mending bergerak, mending dia mesti yang bergerak. Oh berarti ada sesuatu yang mungkin mereka senang dengan cara seperti itu. Karena sekarang ini kan Pak Sep di bidang grafis tahu lah. Sekarang betul. Ini zamannya zaman grafis Pak Sep ya. Iya. Iya. Zaman grafis sebenarnya anak-anak tiap hari bertemu dengan grafis kan. Iya. Kalau anak-anak mendapatkan teks yang panjang, saya yakin nggak dibaca. Coba kalau kita kasih materi yang panjang sampai 1 layar, 2 layar penuh, saya belum yakin mereka mau baca gitu kan. Makanya mungkin perlu. Nah disitulah guru perlu merangkum sebuah materi yang panjang, lebih pendek, lebih singkat, dengan penampilan yang menarik kan begitu. Sekarang memang eranya begitu kan. Dan harus ditanya ya sebetulnya betul tadi ya, semangatnya adalah harus ditanya gitu ya. Ditanya itu mereka, kamu mau apa sih? Kalau makan itu, kalau kamu makan mau apa sebenarnya, mau pengen apa? Jangan sampai kita kasih makanan misalnya gini kan. Itu yang mereka nggak suka makan begitu, kita paksakan untuk suka ya kan. Percuma kan, nggak akan membuat mereka kenyang. Saya suka makan begini. Oh jadi dalam prinsip saya dalam guru merdeka pelajar itu berpihak pada siswa itu penting ya. Ini poin yang ingin saya katakan. Berpihak pada siswa itu penting. Artinya bukan berpihak pada guru ya. Kita itu petugas guru itu kan melayani siswa kan. Ya. Betul. Nah kalau melayani berarti kita akan tahu nih apa yang dilayani, seperti apa kebutuhannya kan, seperti apa keinginannya, dan kita akan menyesuaikan. Sebab kalau kita hanya melayani kita sendiri kan tanpa melihat kebutuhan siswa, ya capek-capek lah kita pengajar pasti kan, anak-anak cuek, anak-anak tidak mendengar. Itu bagi saya ditanya nggak ada yang jawab gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi anak-anak perlu didengar suaranya, perlu yang tanya. Mereka tuh kalau menarik seperti apa, yang nggak menarik seperti apa. Dan ini kan artinya Bapak Ibu guru udah mulai terbuka ya, siap untuk mendapatkan masukan ya, atau betul. Siap mendapatkan koreksi dari anak. Misalnya Pak, kata saya siap. Teman tadi ada jawaban, apakah kamu suka dengan cara Bapak menyampaikan hasil dan gambar? Ada yang menjawab, Pak, jawabannya best kan, biasa-biasa aja kan, ya nggak masalah gitu kan. Iya. Saya juga tidak berharap semua pertanyaan, nggak perlu, saya nggak perlu anak harus menjawab semuanya, saya nggak perlu itu. Kalau kemudian menjawabnya B, bahwa mereka itu ngajak itu biasa-biasa saja, atau tidak menarik, malah saya senang, oh tidak menarik nih, saya tanya lagi. Apa lalu gitu apa yang menarik bagi mereka? Apa, ya. Gini Pak, ya. Nah itu kan kita punya gambaran yang bagus ya, berarti ini yang menarik nih. Betul. Ini yang nggak menarik. Kita dari guru akan berpikir, makanya nanti timbullah model apa sih yang membuat mereka menarik. Animasi itu sebenarnya sebuah saya mendapat dari sebuah grup guru ya, ada orang tua yang curhat, Pak, kenapa sih katanya gambarnya selalu seperti itu beritanya, baca halaman sekian, kali-kali orang tua, Pak kenapa sih kali-kali nggak bikin video, kata orang tua gitu. Berarti curhat seperti itu, maksudnya berarti mungkin orang tua ada yang mengamati ya. Ada mengamati bagaimana berarti bagus ya, orang tua pun kan? Sama gitu ya. Sampai bosan berarti. Ya, orang berarti tua pun sama, betul. Ada semacam orang tua yang bersaran kepada pihak guru ya, sekali-kali Pak lah buatlah video katanya atau seperti apa, jangan tugasnya begitu aja. Nah, itu kan saya inspirasi gitu ya. Saya sebenarnya nggak terlalu tertarik ya, nggak terlalu banyak pengetahuan tentang animasi. Hanya kebetulan di Facebook aja ada yang nawarin, ini siapa yang mau ikut kursus animasi yang murah, saya ikut aja kan, kenapa, biarlah, nggak apa-apa lah. Kalau belajar kan beli modal pasir. Kalau kita belajar mungkin beli modal, saya ingin bermodal lah, nggak apa-apa, beli nggak apa-apa. Investasi kita juga sedikit investasi, kemudian juga nggak seberapa lah, masih terjangkau belajar di rumah. Betul. Kalau mereka sedikit misalnya harus memakai uang, pasti mereka punya sesuatu yang lebih ketimbang gratis. Saya nggak apa-apa, ikut aja kan. Nah kira begitu. Sampai saya pelajari dan ternyata memang menarik ya. Saya menggeluti sesuatu yang menarik. Kalau nanti soal itu saya masukkan di YouTube, itu sebenarnya nomor 2, bukan yang penting sebenarnya. Hanya karena sayang aja, di sebuah video kan dibiarkan, ya nggak masalahnya kan saya sebarkan. Ya kan anak-anak juga di dunianya juga di sana begitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan customer kita gitu ya. Saya tertarik dengan istilah Pak Iwan gitu kan, menyebutkan di Facebooknya itu customer kita gitu ya. Jadi siswa juga disebutnya customer gitu ya. Iya, Pak Iwan? Kenapa disebutnya customer?
gini kan, dalam proses ini sebenarnya kita tuh kan melayani kan. Ya, Kita ini dalam proses layanan pendidikan, namanya kita istilahkan sebagai sebuah hal yang sebenarnya nggak cocok, tapi saya paksa terima bahwa dalam pendidikan sekarang itu kan namanya saling melayani kan. Ada proses customer gitu kan, konsumen, dan kita itu anak-anak itu sebagai pelayan kan, apa konsumen lah yang minta dilayani dengan sepenuh hati kan gitu. ya, ya. Nanti kalau customer itu kan bisa pilih, kalau saya punya uang saya nggak mau nih sekolah gratis kan, ya karena pelayanan seperti ini kan. Orang sekarang rela beli bayar, konsumen itu punya pilihan untuk dia mengambil sesuatu yang menurut dia paling bagus. Nggak apa-apa kalau dia bayar kan gitu kan kira-kira. Nah, dalam seperti itu makanya saya mendengar seperti apa nih, konsumen tuh mau apa yang mereka ingat seperti apa, dan kita hanya menyesuaikan diri saja dengan keinginan mereka supaya nanti antara mereka senang sebagai konsumen, merasa bahwa mereka kebutuhannya terlayani. Dan itu harus sekarang ini kayaknya pergeserannya seperti itu Pak Sep ya. Dalam pendidikan seperti itu modelnya. Jadi saya menangkap dunianya bergeser sekarang. Iya, betul. Makanya juga kan perbincangan kita ini sekarang bukan hanya menindaklanjuti masa pandemi sekarang gitu kan. Mudah-mudahan nanti pasca pandemi pun ya berarti kan ada beberapa hal yang memang banyak pelajaran yang kita ambil nih ketika pandemi ini gitu ya Pak Iwan ya. Salah satunya ya betul. Tadi, gitu. Ya. Betul. Jadi kedepannya memang saya sendiri akhirnya menemukan beberapa semacam, oh ya, saya sekarang bisa belajar, dan ini akan tetap saya pakai setelah nanti saya masuk sekolah. Apakah kembali menggunakan tetap muka, tetap aja yang ini tetap berlaku kan. Betul. Anak-anak akan lebih senang, lebih kaya ketika saya tampil di kelas. Jadi lebih banyak begitu ya. Oh, lebih banyak pilihan, dan mereka lebih banyak pilihan. Sebenarnya bagi saya itu lebih memudahkan sebenarnya kan. Sekarang kita bercapek-capek, berpayah-payah membuat semacam penyampaian materi kan. Betul. Ke depan kita kan nggak perlu repot-repot lagi kan. Nah ini aja silakan kamu nonton video ini, kita bahas bersama. Dan memang jadi tantangan berat ternyata memang kalau saya lihat Pak Sep, kenapa misalnya cara begini cara yang repot bagi orang yang pertama kali gitu ya. Repot perlu belajar lah. Harus belajar lagi, harus tekunan gitu kan. Belum kuotanya gitu ya kalau sebelumnya. Iya, belum lagi yang berbayar. Padahal kalaupun mau gratis juga banyak sebenarnya kan. Iya, betul. Tapi ketika saya tanya, memang tantangannya berat ya, waktu, ya tenaga, atau katakanlah semacam, saya mah udah nggak punya, apalah, berbagai alasan bisa muncul kan sebenarnya. Yang intinya kan saya juga sama, Pak Sep, hampir 2 tahun lagi pensiun kan, ngapain lah capek-capek ngajar dengan itu, pensiun. Saya nggak begitu gitu kan, apa salahnya? Iya, apa salahnya? Nanti kan saya kalau udah mengajar, udah pensiun kan masih mengajar kan, dengan cara begini kan, yang namanya virtual itu kan nggak terbatas oleh SK pensiun kan. Kita masih punya peluang yang banyak untuk terus ya. Iya begitu. Nah kembali ke tadi Pak Sep, gimana ke umpan balik tadi. Ya, ke umpan balik ya, Pak Iwan. Ke tema tadi kan. Jadi memang umpan balik itu diperlukan baik oleh saya maupun anak itu. Anak kita juga perlu menerima umpan balik dari siswa. Selama ini gimana sih? Gitu kan? Selama ini kita juga suka ngasih umpan balik ke anak, dan guru siap menerima umpan balik juga dari siswa. Begitu ya. Kita dorong mereka juga untuk memberikan umpan balik pada guru. Apapun umpan balik itu faktanya, saya yakin mereka cukup jujur ya. Artinya jujur itu begini, mereka menyampaikan sesuatu yang mereka rasakan. Saya pikir mereka sangat polos untuk punya beban apapun ya. Pokoknya bagi mereka senang atau nggak senang selesai kan gitu. Iya, betul. Dua hal aja itu aja mereka suka atau nggak suka ya selesai. Iya, betul. Ya kan begitu. Dan kitanya jangan baper ya sebagai guru. Oh iya, itu justru malah melatih kita. Ada yang melatih, betul. Ada yang melatih ini bisa-bisa saja. Ya, takutnya ada yang baper gitu Pak Iwan. Kayaknya takutnya begitulah. Tapi harus bahwa justru itu adalah masukan kita. Oke Pak Iwan, ini luar biasa ceritanya begitu ya. Jadi mengingatkan kembali gitu ya, kalau kita kuliah gitu loh, belajar di pendidikan itu kan ada evaluasi pembelajaran gitu ya. Nah kadang-kadang kita berpikir bahwa evaluasi pembelajaran itu baru ranah kognitif gitu ya, yang diukur itu baru hasil pembelajarannya. Tapi umpan balik terhadap proses pembelajarannya pun itu sebetulnya masuk ke dalam ranah evaluasi pembelajaran, begitu kan Pak Iwan? Iya, jadi saya setuju. Feedback atau umpan balik tadi itu sebetulnya sesuatu hal yang sudah ada selama ini, namun mungkin selama ini gitu ya kita lupa gitu ya. Apalagi kalau yang ketika tatap muka, karena kita mungkin melihat respon anak-anak bisa langsung dilihat di kelas begitu ya. Nah tapi sekarang kita nggak bisa ngelihat nih. Nah makanya
umpan balik terhadap proses pembelajaran pun menjadi penting gitu ya, tidak hanya evaluasi pembelajaran yang berupa kognitif saja begitu ya, hanya berupa ujian, kuis dan sebagainya, tapi juga evaluasi terhadap proses, evaluasi terhadap kita sebagai pengajar dan pembelajar sebagai siswanya pun itu harus dilakukan gitu. Terima kasih Pak Iwan, ini mudah-mudahan jadi inspirasi untuk sobat Ingenio semua di seluruh Nusantara begitu ya. Mungkin pesannya mungkin Pak Iwan silahkan, ada pesan terakhir khusus terkait tema kita. Baik. Bagi saya pribadi gitu kan, ini masa pandemi ini sebuah tantangan untuk mencoba, atau katakanlah saya ada dua yang saya katakan. Pertama, bahwa jadi guru yang banyak akal dan bukan guru yang kehilangan akal, kan begitu ya, itu intinya. Yang kedua, kalau misalnya katakanlah Tuhan itu memberikan kesulitan itu sekaligus dengan jalan keluarnya. Jadi setiap masalah yang kita hadapi dalam pendidikan itu sudah ada jalan keluarnya, jadi kita jangan mengalah gitu kan. Dalam kondisi sekarang seperti ini sebenarnya tantangan untuk guru itu berat, tapi sekaligus juga menarik. Kenapa? Karena kita kembali belajar banyak lagi lah sebagai guru. Kira-kira begitu Pak Asep. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan, itu luar biasa pesannya. Kita harus jadi guru yang banyak akal, bukan kehilangan akal gitu ya. Kehabisan akal luar biasa. Oke, baik, terima kasih sekali lagi ke Pak Iwan atas kesempatannya dan waktunya. Dan juga untuk para penonton penonton podcast, baik yang mendengarkan saja di podcastnya ataupun menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi inspirasi kita. Sampai jumpa di podcast Ingenio berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.